wabarakatuh. Nama saya Julfikri, kelas R7B dari kelompok 13, ingin menjelaskan metode transportasi. Ini ada Northwest Corner Method atau NWCM, yaitu metode paling sistematis dan termudah untuk mendapatkan solusi dasar awal yang layak. Nah, ini langkah-langkahnya, yaitu buat metrik M kali N kosong dilengkapi dengan baris dan kolom. Menunjukkan total baris dan kolom di bagian akhir, dimulai dengan X1, Y1 atau pada pojok kiri atas sel di NWC metrik. Alokasikan kuantitas semaksimal mungkin dengan mengingat bahwa mengalokasikan tidak boleh lebih dari kuantitas yang dibutuhkan oleh gudang masing-masing atau lebih dari kuantitas yang tersedia di setiap pusat pasokan. Lalu sesuaikan penawaran dan permintaan dalam alokasi baris dan kolom. Jika persediaan untuk baris pertama habis, maka pindah ke sel pertama di baris kedua dan kolom pertama dan lanjut ke langkah 4. Lalu jika permintaan untuk kolom pertama terpenuhi, kemudian pindah ke sel berikutnya di kolom kedua dan baris pertama dan lanjutkan ke langkah 4 lagi. Jika untuk setiap sel penawaran sama dengan permintaan, maka alokasi berikutnya dapat dibuat dalam sel baik di baris atau kolom berikutnya. Lalu lanjutkan prosedur sampai jumlah total yang tersedia dialokasikan sepenuhnya ke sel-sel sesuai kebutuhan. Ini tabel transportasi. Yang pertama, minimalisasi menggunakan NWCM. Lakukan pada pojok kiri atas dulu atau T1 W1. Nah, di sini T1 dapat memasok maksimal 20 unit sehingga W1 dialokasikan 20 unit dengan T1. Jadi untuk persediaannya di sini 0 dan permintaan di sini tersisa 1. Karena permintaan tersisa 1, maka kita cari lagi mengarah ke bawah atau P2 W1. Nah, di P2 W1 di sini kita isi 1 lalu habis. Untuk permintaannya sudah terpenuhi. Karena sudah terpenuhi, lalu kita mengarah ke kanan. Kita ambil, karena permintaan 25, kita bisa isi 25 langsung. Karena permintaan sudah selesai, lalu kita ke kanan lagi. Nah, di sini kita isi 2. Dari persediaan sudah tersisa 27. Nah, selanjutnya karena persediaan masih tersisa, maka kita ke bawah, lalu hasilnya yaitu kita ambil 17 dan habis persediaannya, maka permintaan juga sudah terpenuhi dan terselesaikan. Ini hasilnya sama 65. Nah, untuk menentukan jumlah alokasi, yaitu jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1. Jumlah barisnya di sini ada 3 dan jumlah kolom ada 3. Maka 3 tambah 3 sama dengan 6 dikurang 1, maka total alokasinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai, yaitu di sini ada total biaya transportasi. Ini total biayanya menjadi 462. Lalu ada list cost entry method atau LCEN. Metode ini mempertimbangkan biaya terendah
dan oleh karena itu membutuhkan lebih sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah. Ini langkah-langkahnya, yaitu pilih sel dengan biaya transportasi terendah di antara semua baris dan kolom tabel transportasi. Jika biaya minimum tidak unik, maka pilih sel manapun dengan biaya terendah. Alokasikan unit sebanyak mungkin ke sel yang ditentukan pada langkah 1 dan hilangkan baris yang kapasitas atau persyaratannya telah habis. Sesuaikan kapasitas dan persyaratan untuk alokasi berikutnya. Ulangi langkah 1 hingga 3 untuk tabel yang diperkecil hingga seluruh kapasitas habis untuk memenuhi persyaratan di tujuan yang berbeda. Nah, di sini biaya terkecilnya yaitu ada angka 3, maka kita pilih mulai dari sini. Pada P2W3 kita maksimalkan saja permintaannya 19. Lalu setelah itu kita ke P3W1. Saat ini P2W1 dan P3W2 memiliki biaya yang sama, maka kita alokasikan semuanya, tapi dalam hal ini P2W1 akan dialokasikan karena di P3W2 tidak dapat mensuplai unit lagi. Di sini sudah tidak bisa lagi, maka kita pilih yang ini. Nah, ini juga setelah 5, 6 kita pilih ini dulu, maka persediaan sudah habis. Lalu 7, ini yang terakhir, maka metrik akhirnya di sini ada 5 alokasi juga, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menentukan jumlah alokasinya sama kayak tadi, jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1, hasilnya 5. Benar, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini total biaya transportasinya. Total biayanya yaitu 300 dari yang kita dapatkan tadi. Maksimalisasi menggunakan LCIM. Yang pertama, ubah maksimalisasi menjadi minimasi dulu, karena ini angka 95 yang terbesar atau elemen maksimum, jadi kurangi semua elemen dari 95. Nah, ini adalah metrik setelah mengurangkan semua elemen dari 95. Lalu setelah kita kurangkan, lalu bisa kita lanjutkan ke kasus minimasi yang dapat diselesaikan lebih lanjut seperti yang telah dibahas sebelumnya. Nah, transportasi problem atau masalah transportasi dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu masalah minimalisasi dan masalah maksimalisasi. Di sini minimalisasi dalam biaya transportasi ini diberikan yang diminimalkan, jadi harus seminimal mungkin untuk biaya transportasinya. Nah, untuk maksimalisasi, dalam keuntungan ini diberikan yang harus dimaksimalkan. Lalu untuk mengatasi masalah ini, kami mengubah masalah menjadi minimasi. Lalu konversi dilakukan dengan memilih elemen terbesar dari metrik profit payoff, lalu mengurangkan semua elemen dari elemen terbesar termasuk elemen itu tersendiri. Dan metrik tereduksi yang didapat menjadi kasus minimasi
Kemudian dilakukan langkah yang sama untuk menyelesaikannya seperti yang dilakukan pada masalah minimasi. Nah, Vogel Approximation Method atau FAM. Dasar alokasi adalah penalti biaya unit. Alokasi berikutnya dalam sel dilakukan dengan mengingat biaya unit tertinggi IBFS yang diperoleh dengan metode ini bisa optimal atau sangat mendekati solusi optimal, sehingga jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghitung solusi optimal berkurang. Langkah-langkahnya untuk memecahkan masalahnya yaitu untuk setiap baris tabel mengidentifikasi sel biaya terendah dan berikutnya. Temukan biaya terkecil mereka daripada selisihnya menjadi 0. Kemudian temukan juga perbedaan setiap kolom dan letakkan di bawah setiap kolom. Perbedaan yang ditemukan pada langkah 1 dan 2 ini juga disebut hukuman atau penalti. Melihat semua penalti, identifikasi yang tertinggi dan baris atau kolom yang berhubungan dengan penalti itu, alokasikan unit semaksimal mungkin ke sel dengan biaya terendah di baris atau kolom yang dipilih. Dasi harus diputus dalam urutan ini. Lalu sesuaikan penawaran dan permintaan dan lintasi baris atau kolom yang terpenuhi. Dan terakhir, hitung ulang perbedaan kolom dan baris dengan mengabaikan baris atau kolom yang dihapus dan lanjutkan ke langkah 3. Ulangi prosedur tersebut sampai total kolom dan baris terpenuhi. Minimalisasi menggunakan FAM. Pertama, cari tahu penalti untuk setiap baris dan kolom yang mengurangkan yang elemen terkecil dari elemen terkecil berikutnya pada baris dan atau kolom. Nah, ini kita kurangi dulu. 7 kurang 6 1, 5 kurang 3 2, 5 kurang 4 1, 5 kurang 4 1, 6 kurang 5 1, 9 kurang 3 6. 6 adalah penalti maksimal. Nah, di W3 3 adalah biaya paling minimal. Lalu kita cari tahu penalti maksimum dan di baris atau kolom itu temukan elemen minimum dan alokasikan. Baris atau kolom yang tidak memiliki permintaan untuk penawaran akan dipotong oleh satu garis. Nah, di sini kita potong. Lalu W3 tidak memiliki permintaan sekarang sehingga akan dipotong. Nah, yang tadi saya bilang. Lalu sekarang temukan penalti berikutnya P2 dengan cara yang sama. Nah, di sini kita potong aja sehingga persediaan habis. Nah, ini sama dengan yang pertama. Kita potong di sini W1. Yang keempat kita potong di P1. Yang terakhir jumlah lokasi sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom kurang 1. Di sini jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya 3. Maka 3 tambah 3 6 kurang 1, alokasinya yaitu 5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini total biaya transportasinya yaitu 295. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia dari kelompok 13 kelas R7B. Di sini saya ingin menjelaskan metode transportasi. Di
Di sini ada metode yang pertama yaitu Northwest Corner Method atau NWCM. NWCM di sini metode paling sistematis dan termudah untuk mendapatkan solusi dasar awal yang layak. Berikut langkah-langkah untuk memecahkan masalahnya. Langkah pertama yaitu buat matriks M kali N kosong dilengkapi dengan baris dan kolom. Langkah keduanya menunjukkan total baris dan kolom di bagian akhir. Langkah ketiga dimulai dengan 1,1 sel di NWC matriks. Alokasikan kuantitas semaksimal mungkin dengan mengingat bahwa pengalokasian tidak boleh lebih dari kuantitas yang dibutuhkan oleh gudang masing-masing atau lebih dari kuantitas yang tersedia di setiap pusat pasokan. Langkah keempat, sesuaikan penawaran dan permintaan nomor dalam alokasi baris dan kolom. Langkah kelima, jika persediaan untuk baris pertama habis, maka pindah ke sel pertama di baris kedua dan kolom pertama, dan lanjutkan ke langkah keempat. Langkah keenam, jika permintaan untuk kolom pertama terpenuhi, kemudian pindah ke sel berikutnya di kolom kedua dan baris pertama, dan lanjutkan ke langkah 4. Langkah ketujuh, jika untuk setiap sel penawaran sama dengan permintaan, maka alokasi berikutnya dapat dibuat dalam sel baik di baris atau kolom berikutnya. Langkah 8, lanjutkan prosedur sampai jumlah total yang tersedia dialokasikan sepenuhnya ke sel sesuai kebutuhan. Minimalisasi menggunakan NWCM. Di sini sudah ada contohnya, contoh soal. Langkah satunya, kita memeriksa apakah masalahnya seimbang. Alokasikan kuantitas P1, W1 maksimal sedemikian rupa, sehingga tidak melebihi pasokan atau persyaratan. P1 dapat memasok maksimal 20 unit, sehingga W1 dapat dialokasikan 20 unit hanya dengan P1. Alokasikan 1 ke P2 W1. Dengan cara ini, ulangi untuk semua kolom sampai permintaan semua gudang terpenuhi. Jumlah alokasi sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom min 1 untuk menghasilkan solusi optimal. Di sini jumlah baris sama dengan 3, jumlah kolomnya 3, total alokasinya 5. Maka 3 ditambah 3 dikurang 1 yaitu 5. Lanjut metode yang kedua yaitu Least Cost Entry Method atau LCEM. Metode ini mempertimbangkan biaya terendah dan oleh karena itu membutuhkan lebih sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah. Berikut langkah-langkah untuk memecahkan masalah metode LCEM. Langkah pertamanya, pilih sel dengan biaya transportasi terendah di antara semua baris dan kolom tabel transportasi. Jika biaya minimum tidak unik, maka pilih sel manapun dengan biaya terendah. Langkah kedua, alokasikan unit sebanyak mungkin ke sel yang ditentukan pada langkah 1 dan hilangkan baris yang kapasitas atau persyaratannya telah habis. Langkah ketiga, sesuaikan kapasitas dan persyaratan untuk alokasi berikutnya. Langkah keempat, ulangi langkah 1 hingga 3 untuk tabel yang diperkecil, hingga seluruh kapasitas habis untuk memenuhi persyaratan di tujuan yang berbeda. Masuk ke contoh soalnya. Kita di sini meminimalisasi menggunakan LCEM. Ini contoh soalnya. Lalu langkah satunya, masalah ini adalah masalah yang seimbang. Cari tahu sel yang memiliki biaya paling rendah. P2, W3 memiliki biaya paling sedikit, yaitu 3, sehingga dialokasikan 19 unit sesuai kebutuhan W3. Lalu dengan cara ini, alokasikan biaya minimum berikutnya sampai semua persyaratan terpenuhi. Saat ini, P2W1 dan P3W2 memiliki biaya yang sama. Kita dapat mengalokasikan semuanya, tetapi dalam hal ini, P2W1 akan dialokasikan karena P3W2, P3 tidak dapat mensuplai unit lagi. Matriks akhir dengan semua alokasi. Ini tampilannya. Jumlah alokasi sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom min 1 untuk menghasilkan solusi optimal. Di sini jumlah baris yaitu 3, jumlah kolom 3, total alokasi 5. 5 sama dengan 3 ditambah 3 min 1. Betul ya, 3 tambah 3 min 1 yaitu 5. Lalu di sini ada total biaya transportasi. Ini tampilannya. Lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu kita memaksimalisasi menggunakan LCEM. Ubah maksimalisasi menjadi minimasi, yaitu dengan cara kurangi semua elemen dari elemen terbesar sehingga memberikan kasus minimasi. Di sini 95 adalah elemen maksimum, jadi kurangi semua elemen dari 95.
Ini adalah matriks setelah mengurangkan semua elemen dari 95. Sekarang kasus minimasi yang dapat diselesaikan lebih lanjut seperti yang telah dibahas sebelumnya. Transportation problem atau masalah transportasi dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu masalah minimalisasi dan kedua yaitu masalah maksimalisasi. Masalah minimalisasi di sini yaitu dalam biaya transportasi ini diberikan yang diminimalkan. Kalau maksimalisasi dalam keuntungan ini diberikan yang harus dimaksimalkan. Yang kedua, untuk mengatasi masalah ini kami mengubah masalah menjadi minimasi. Konversi dilakukan dengan memilih elemen terbesar dari matriks profit payoff lalu mengurangkan semua elemen dari elemen terbesar termasuk elemen itu sendiri. Matriks tereduksi yang didapat menjadi kasus minimisasi dan kemudian dilakukan langkah yang sama untuk menyelesaikan seperti yang dilakukan pada masalah minimasi. Lanjut ke metode selanjutnya yaitu Vogel's Approximation Method atau FAM. Dasar alokasi adalah penalti biaya unit. Alokasi berikutnya dalam sel dilakukan dengan mengingat biaya unit tertinggi. IBFS yang diperoleh dengan metode ini bisa optimal atau sangat mendekati solusi optimal, sehingga jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghitung solusi optimal berkurang. Langkah untuk memecahkan masalah pada metode FAM. Langkah pertamanya yaitu untuk setiap baris tabel mengidentifikasi sel biaya terendah dan berikutnya. Temukan biaya terkecil mereka daripada selisihnya menjadi 0. Langkah kedua, temukan juga perbedaan setiap kolom dan letakkan di bawah setiap kolom. Perbedaan yang ditemukan pada langkah 1 dan 2 ini disebut juga hukuman. Langkah ketiga, melihat semua penalti. Identifikasi yang tertinggi dan baris atau kolom yang berhubungan dengan penalti itu. Alokasikan unit semaksimal mungkin ke sel dengan biaya terendah di baris atau kolom yang dipilih. Dasi harus diputus dalam urutan ini. Selisih maksimum sel biaya terendah. Perbedaan maksimum mengikat sel biaya terendah. Alokasi unit maksimum mengikat secara acak. Langkah keempatnya, sesuaikan penawaran dan permintaan dan lintasi baris atau kolom yang terpenuhi. Langkah kelima, hitung ulang perbedaan kolom dan baris dengan mengabaikan baris atau kolom yang dihapus dan lanjutkan ke langkah 3. Ulangi prosedur tersebut sampai total kolom dan baris terpenuhi. Berikut contoh soal pada metode FAM. Di sini kita meminimalisasi menggunakan FAM. Langkah pertamanya, masalah ini adalah masalah yang seimbang. Cari tahu penalties atau P untuk setiap baris dan kolom dengan mengurangkan elemen terkecil dari elemen terkecil berikutnya pada baris atau kolom. Di W3, 3 adalah biaya minimal. 6 adalah penalti maksimal. Cari tahu penalti maksimum dan di baris atau kolom itu, temukan elemen minimum dan alokasikan. Lanjut, baris atau kolom yang tidak memiliki permintaan atau penawaran akan dipotong oleh satu garis. W3 tidak memiliki permintaan sekarang sehingga akan dipotong dan tidak akan dipertimbangkan. Sekarang temukan penalti berikutnya P2 dengan cara yang sama. Dipotong garisnya. Masih sama seperti tadi, sekarang temukan penalti berikutnya P2 dengan cara yang sama. Lanjut. Sekarang temukan penalti berikutnya P2 dengan cara yang sama. Masih sama kayak yang langkah tadi. Lalu jumlahkan alokasi sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom min 1 untuk menghasilkan solusi optimal. Di sini jumlah baris sama dengan 3, jumlah kolom 3, total alokasi 5. 5 sama dengan 3 ditambah 3 min 1. Total biaya transportasinya yaitu seperti ini. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.